Infinix tuh kalau ngeluarin smartphone kadang bagus, kadang enggak ya. Tapi kalau untuk Infinix Note 12, gua rasa ini smartphone yang ada di antaranya. Bagus iya, tapi ada juga kekurangannya yang bikin gue heran sih. Kenapa sih Infinix tuh selalu deh punya kekurangan yang nggak pernah diperbaiki gitu di seri-seri sebelumnya. Kita lihat yuk kayak gimana detail dari Infinix Note 12. Jadi smartphone ini dijual di Indonesia dengan harga 2 jutaan aja, maksimalnya 2,9 juta untuk seri tertinggi ya. Dengan RAM 8 GB, terus storage-nya 256 GB, dan gue sendiri dapat unit yang versi tertingginya dengan memori penyimpanan 256 GB. Box-nya tebel, nggak kayak merek sebelah ya yang udah tipis. Ya, nah langsung disambut sama smartphone ya ketika kita buka dusnya. Kita simpen dulu ya buat yang terakhir. Terus pengalaman unboxing gua kalau misalnya unboxing Infinix tuh kayak ini HP sederhana banget gitu ya. Nggak kayak Xiaomi, nggak kayak Realme, nggak kayak Oppo yang dibagi-bagi kompartemennya. Tapi kalau Infinix tuh ya ditumpuk aja gitu di sini, di boxnya. Jadi kayak ya saking sederhananya atau bahkan minimalis banget gitu. Ini ada soft case, bening, plastiknya murah banget. Plastiknya murahan banget, soft case-nya bening, yang bakal kalau misalnya keseringan dipakai bakal jadi kuning kecoklatan gitu, yang kayak penuh daki gitu ya. Terus, oh ya bundling, dapat bundling juga dari Smartfren. Jadi kalau isi pulsa dengan nominal tertentu kita dapat paket data yang lumayan gede juga, dan ini tulisannya kartu perdana khusus Infinix. SIM ejectornya diplastikin. Tuh, biasanya kan suka diselipin di dusbook aja ya yang kecil, tapi ini diplastikin. Oke. Terus ini dapat dolar 1x gold. Ini bukan dolar beneran, tapi kalau kita scan barcode yang ada di dolar ini, kita bergabung ke X Club, Infinix Club-nya, komunitas Infinix lah ya bisa dibilang. Dan mungkin bisa berkesempatan untuk dapetin beberapa giveaway yang kadang dikasih sama Infinix Global ya, bukan Infinix Indonesia. Jadi di sini ada tulisan giveaway-nya juga sih, sampai $300. Ya ikutan aja sih, biar rame-ramean ya. Terus ada buku petunjuk penggunaan yang mungkin harus kalian baca sih biar nggak bingung ngoperasiin HP Infinix baru ini, sama kartu garansinya. Nah, meskipun ini judulnya HP murah, tapi kita dapetin kabel USB Type-C dan juga adapter charger dengan output sampai 33 watt. Ya, smartphone ini udah ngedukung fast charging sampai 33 watt. Jadi kita udah dapetin paket lengkapnya, nggak usah beli aksesoris tambahan lagi. Nah, ini dia unit Infinix Note 12 yang resmi dijual di Indonesia. Kebetulan warna unitnya yang gue unboxing sekarang adalah Snowfall. Apa sih Snowfall tuh? Hujan salju ya? Hujan salju. Warnanya cakep sih. Ini HP 2 jutaan tapi warnanya cakep. Infinix biasanya soal warna, soal desain ya gitu-gitu aja. Tapi untuk seri ini gue akuin lebih baik daripada seri sebelumnya. Kalau dilihat dari desainnya sih ya, ini lebih bagus daripada seri sebelumnya, Infinix Note 11, yang kelihatan kaku, tapi ini kelihatan dinamis. Warnanya putih dengan adanya efek gradasi gitu, efek warna-warna gradasi.
efek pantulan cahayanya juga, dan kelihatan di sini ada modul kamera yang ukurannya gede enggak, kecil enggak sih, tanggung lah ya. Kamera sendiri nyimpen 3 lensa, kamera utama, terus kamera sekunder 2, yang satu kayaknya gimmick doang sih, ini lingkarannya kecil banget. Tapi yang pasti kamera utamanya udah pakai sensor 50 megapiksel. Lumayan bagus. Di sini di samping frame kameranya tuh ada seperti kayak cermin gitu. Ya meskipun nggak mantulin wajah kita ya seperti kita ngaca, tapi seenggaknya di samping frame kamera ini kayak ada area seperti kaca yang bikin smartphone ini kelihatan berbeda lah dibandingin sama HP 2 jutaan lainnya. Tapi soal desain, ini bagus sih, desain dari Infinix Note 12. Warnanya cantik, cakep lah. Kalau menurut gue sih nggak usah lah ya pakai softcase tambahan yang bening, yang bakal menguning gitu. Udah aja pakai ini sih. Kalaupun rusak ya ganti lagi. Nah, ngomongin soal bingkainya nih, bingkai smartphone-nya. Bingkainya datar, mirip-mirip kayak iPhone 13, iPhone 12, ya mungkin terinspirasi lah ya, dan seenggaknya bikin pengguna yang mungkin budgetnya terbatas bisa pakai smartphone Android murah yang feel penggunaannya mirip-mirip kayak iPhone karena bingkainya flat. Sementara untuk layarnya sendiri ya khasnya Infinix, layarnya besar banget. Kita nyalain dulu ya, sampai masuk ke halaman utama, baru kita ngomongin spesifikasinya. Nah, kalau ngomongin soal layarnya ya kalau Infinix mah udah pastilah layarnya gede banget. Karena market utama Infinix itu sebenarnya di wilayah Afrika sana, yang jempolnya gede-gede gitu ya. Oke. Jadi, ukuran layarnya udah pasti di atas 6,5 inci, tepatnya 6,7 inci. Panelnya sendiri AMOLED, udah lebih bagus lah daripada IPS LCD. Resolusinya Full HD+, tapi sayangnya refresh rate dari layar ini tuh belum 90 Hz ke atas, jadi masih 60 Hz. Ini kekurangan nih kalau menurut gua, karena banyak banget di rentang harga yang sama, itu udah banyak layar smartphone yang udah di atas 90 Hz. Meskipun gue yakin itu cuma gimmick ya, karena dapur pacu dari smartphone pada umumnya kan, apalagi kelas menengah itu biasa aja ya, dan nggak ngangkat lah buat refresh rate yang kenceng, apalagi buat game. Paling ya refresh rate kencengnya buat scrolling aja sih, scrolling menu ataupun Twitter aja. Jadi buat game sih nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Tapi ya buat gimmick-gimmickan kan harusnya itu penting ya buat marketing. Sayangnya ini cuma 60 Hz saja. Di bagian atasnya smartphone ini belum juga pakai desain punch hole alias lubang kamera, masih pakai sistem notch alias poni yang bentuknya kayak Infinity U-nya Samsung. Jadi lumayan ganggu sih sebenarnya desain dari notch ini. Dan bezel kiri kanan atas bawahnya cukup tipis, ya lumayan lah buat sebuah smartphone kelas menengah, apalagi harga 2 jutaan. Tipikal panel layar AMOLED dari Infinix juga lumayan bagus, warnanya vivid, kelihatannya detailnya juga oke. Terus yang terpenting dia udah ngedukung dark mode. Nah dark mode-nya ini nggak kayak di IPS LCD, yang warna hitamnya tuh ya kelihatan kentang gitu ya. Tapi kalau di layar AMOLED tuh kelihatan lebih hitam aja gitu, lebih kelihatan beda lah dibandingin sama layar LCD. Dan kalau dark mode di AMOLED itu lebih ngaruh ke efisiensi daya baterai. Jadi ya kalau kita pakai dark mode, kita juga bisa sedikit mengurangi konsumsi daya baterai. Jadi sedikit lebih awet lah daripada pakai yang tema terangnya. Nah ngomongin soal spesifikasinya, jadi smartphone ini pakai MediaTek Helio G96 yang lebih bagus, lebih baru juga dibandingin sama Infinix Note 11 yang pakai Helio G88. Nah, untuk RAM-nya tadi 8GB dan bisa ditambahin pakai fitur RAM expansion hingga 5GB. Jadi total kita punya RAM itu sampai 13GB di smartphone ini. Gede banget sih, tapi ya kayaknya sih kalau RAM virtual nggak terlalu ngaruh ya ke kinerja, paling ya cuman buat multitasking atau mungkin buat kegayaan aja kali ya. Dan memori internalnya 256GB,
Sementara untuk baterainya 5000 mAh yang bisa dicas sampai dengan output sampai 33 watt. Ya itu lumayan kencang sih 33 watt, dan untuk ngecas 3000 mAh paling ya kurang dari 1,5 jam lah. Tapi nanti gue akan jabarin hasilnya di kesempatan lainnya ya. Karena ini gue belum nguji tes ngecas sih, dan nguji tes baterai yang menghabiskan waktu yang cukup lama. Untuk kameranya, kamera utama dari smartphone ini tuh ada di belakang 50 megapiksel, dan sisa lainnya itu cuma gimmick doang. Jadi yang penting kameranya banyak, udah gitu ya, dipasarin lah gitu. Karena yang kualitasnya bagus ya cuman kamera 50 megapikselnya aja. Sisanya cuman depth 2 megapiksel dan kamera tambahan kayak VGA yang mungkin cuman buat pelengkap aja sih. Nggak mungkin kita pakai juga kan, kebayang resolusi kayak VGA kayak gimana. Kamera VGA tuh, waduh udah burik lah pokoknya ya. Dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Udah pasti kamera smartphone ini udah didukung dengan fitur berbasis AI ataupun kecerdasan buatan yang bikin detail warnanya jauh lebih bagus dibandingin dengan AI yang mati. Dan untuk videonya sendiri juga AI bisa berfungsi di situ. Ada juga auto brightness-nya, ada video beauty, dan juga pemilihan resolusi yang sampai 2K. Gokil sih. MediaTek G96 bisa ngerekam video sampai 2K resolusinya. Dan ya udah pasti sih nggak usah ditanya ya, frekuensinya 30 fps, nggak mungkin 60 fps. Ada juga beberapa fitur lain sih di kamera dari Infinix Note 12. Ada kayak potret, ada super malam alias night mode yang bisa menghasilkan foto malam yang lumayan bagus lah. Minim noise gitu ya, tapi ya pengambilan gambarnya bisa dilakukan dalam beberapa detik. Nah ini sayangnya, 50 megapiksel di smartphone ini nggak didukung sama OIS. Jadi kalau mau ngambil foto malam, ya tangan kita harus stabil. Kalau nggak stabil ya bakal goyang hasilnya, ataupun noise-nya di mana-mana. Gua saranin sih kalau mau ngambil foto malam pakai smartphone ini ya pakai tripod. Biar hasilnya detail, biar hasilnya stabil juga. Terus juga ada fitur video singkat yang mungkin bisa kalian bagiin videonya nanti ke Instagram Stories maupun Facebook Stories atau WhatsApp Stories. Ini nih catatan gue lainnya di Infinix Note 12 adalah UI-nya. Salah satu UI yang menurut gue nggak nyaman buat dipakai ya, ini subjektif sih, adalah UI-nya Infinix. Karena XOS versi 10 dari Infinix ini pertama banyak banget bloatware-nya. Jadi XOS versi 10 ini memang basicnya udah Android 12 terbaru lah ya, dikasih oleh Infinix, cuman ya banyak kekurangannya. Pertama bloatware yang banyak banget, terus operasionalnya buat ya minimal kayak nampilin apps ke home screen gitu ya, terus back ke home screen juga dari app driver itu masih ribet aja. Biasanya kayak di Realme UI atau di MIUI ataupun di kayak One UI di Samsung, kita buat nampilin aplikasi ke home screen buat bikin shortcut gitu ya, tinggal drag and drop aja. Tapi kalau ini tuh kayak Android versi gingerbread dulu, tau nggak? Kayak Froyo, harus ditekan dulu baru kirim ke desktop. Itu ngelamain sih kalau menurut gua. Jadi harusnya cuma 1 langkah, ini jadi 3 langkah gitu. Terus buat dari app driver ke home screen tuh kita nggak bisa scroll ke bawah aja, harus pencet tombol back. Ribet nggak sih? Ya hal-hal kayak gini tuh harusnya diperhatiin oleh Infinix gitu, agar pengalaman pengguna, user experience-nya, terus UI-nya juga harus dibenerin sih kalau menurut gue pribadi ya. Tapi ini subjektif sebenarnya. Entah kalian kayak gimana tentang XOS ini, tapi menurut gue Infinix banyak PR buat memperbaiki UI dari XOS versi 10, mungkin di upgrade selanjutnya, atau mungkin di Android 13. Kita juga tunggulah update dari Infinix. Gue sendiri udah nguji kasar sih benchmarking dari smartphone ini, pakai Antutu Benchmark yang gak ada di Play Store, jadi download di situs resminya. Skornya sih lumayan oke ya buat smartphone harga 2 jutaan, di bawah 3 juta. Skornya 325 ribuan.
Lumayan bagus ya, skornya di atas sedikit Snapdragon 720G dan di bawah Dimensity seri 800. Ya, seri 900 lah di bawahnya sedikit, tapi ini udah di atas Snapdragon 720G yang udah terkenal dengan smartphone-nya HP kelas menengah lah. Smartphone-nya kelas menengah yang beredar di Indonesia. Sementara buat game, lumayan oke sih kalau untuk main game kayak Stumble Guys, game-game ringan ya. Kayak Subway Surfer, kayak pun PUBG dia bisa ya minimal ke grafis menengah dengan FPS nggak sampai 60 FPS. Tapi lumayan nggak kerasa patah-patah dan yang terpenting karena bodi belakangnya yang pakai bahan polikarbonat, terus bingkainya juga nggak penghantar panas ya, bukan berbahan dasar aluminium. Jadi rasa hangat ketika kita main game berat, ya seperti PUBG Mobile itu nggak kerasa banget. Hangat iya, tapi nggak terasa panas banget kayak kita pakai smartphone yang bahannya kaca dengan bingkai aluminium. Jadi ya lumayan bagus lah. Dan soal kelebihannya, jadi speaker dari smartphone ini udah dual speaker. Meskipun speaker yang gabung di atas dengan earpiece bisa dibilang kayak speaker bantuan aja. Karena keluaran suaranya yang lebih lantang, yang lebih keras itu ada di bagian bawahnya. Kalau di bagian atas tuh kayak ya suaranya nggak terlalu tinggi lah dibandingin sama speaker utama. Terus juga ada jack audio yang masih kita butuhin buat dengerin musik, buat nonton film, ataupun main game dengan headset kabel, bukan TWS ya. Dan kekurangan yang nggak diperbaiki sama Infinix berkali-kali dari seri-seri sebelumnya. Nggak ada NFC. Mereka tuh lebih mentingin ngeluarin Infinix Note 12 NFC daripada udah aja gitu satu seri dengan adanya fitur NFC gitu. Gue bingung sih karena kayaknya cuma Infinix doang ya yang ngeluarin contoh lah kayak seri sebelumnya ada Note 11 tanpa NFC dan Note 11 NFC. Gue yakin sih Note 12 juga bakal ada ya seri dengan NFC-nya karena kehadiran NFC udah sangat penting di zaman serba cepat seperti sekarang, ya minimal bisa buat cek saldo e-money dan top up sekalian gitu. Itu aja unboxing, terus first impression sama review singkat gue soal Infinix Note 12 yang harganya 2 jutaan aja. Lumayan murah sih, tapi ya ada beberapa kekurangan yang harus kalian perhatikan, harus kalian tahulah sebelum beli smartphone ini, khususnya orang-orang yang ya butuh NFC gitu ya, terus juga butuh kamera yang proper. Ya kalian harus tahu lah kayak gimana kualitas dari smartphone ini. Tapi secara overall ini smartphone kelas menengah yang unik, khususnya dari desain, terus dari layarnya yang lega, memorinya juga gede banget. Baterainya pun 5000 mAh yang udah gede ya di kelasnya. Ya bisa jadi salah satu opsi buat kalian ketika ingin beli smartphone di bawah 3 juta, tapi ya kalian juga harus tahu beberapa kekurangan dari smartphone ini. Gitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat gua menjelasin. Dan yang terpenting kalian harus subscribe dulu channel Yuzon ID, like videonya, kasih komen yang membangun pastinya biar kita semangat. Terus share videonya ke medsos ataupun ke keluarga kalian lah biar banyak yang nonton video ini. Terima kasih, selalu sehat.